只要动一个，我们就一块来。 Selanjutnya di sini Hujia menyarankan mereka untuk membuat sebuah organisasi siswa yang bertujuan untuk melindungi para junior dari perlakuan para senior mereka. Di sini mereka juga mendapat ruangan untuk pelatihan anggota organisasi mereka. Namun untuk merenovasi dan membuat organisasi mereka berjalan, mereka akan membutuhkan modal finansial. So di sini Xiaoyan dan yang lainnya memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan ide, yaitu dengan membuat obat dengan efek buff atau peningkatan kekuatan yang bersifat sementara yang nantinya akan mereka jual di pasar akademi. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menyewa sebuah ruko di daerah Jalan Solo dan hasil dari penjualan mereka meningkat drastis. Namun seiring kesuksesan mereka, ternyata hal itu membuat toko obat lain menjadi sepi dan akhirnya ketua paguyuban toko obat Jianan mendatangi mereka. Orang ini bernama Han Xian. Dia menjelaskan tentang legalitas permainan harga pajak banyak, tapi intinya dia meminta perguruan api untuk memberikan sebagian keuntungan kepadanya. Sebagai balasan, dia akan menganggap perguruan api sebagai anggota mereka. Tentu saja Xiaoyan menolak hal tersebut dan hal itu membuat Han Xian menjadi marah. Lalu akhirnya dia menantang Xiaoyan untuk bertarung 5 versus 5 di ring, kayak di game sebelah. Melihat kemampuan Han Xian yang biasa aja, tentu saja Xiaoyan langsung menerima tantangan tersebut. Lalu setelah mempersiapkan rencana yang super rumit, Xiaoyan kembali ke penatua obat untuk menyempurnakan kemampuan mistis beratnya. Di sini dia diajari untuk menyerap energi alam dan disuruh untuk menghentikan air terjun dengan chi-nya. Singkat cerita, saat hari H, Lin Suya malah terkena demam dan Xiaoyan juga belum selesai dengan pelatihannya. So Sun dan kawan-kawan memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke pertandingan dengan setelah pusing. Di sisi lain, Han Xian dan para anak buahnya juga menggunakan obat yang dijual oleh perguruan api untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat geger geden dimulai, Hujia yang maju pertama dan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun saat 3 lawannya maju bersamaan, dia mulai terlihat keteteran. Di sini Sun maju untuk menolongnya dan akhirnya mereka bisa mengalahkan ketiga musuhnya. Namun saat Han Xian turun tangan, Hujia dan Sun sudah mulai kelelahan dan akhirnya mereka berdua kalah melawan Han Xian. So di sini tinggal Hao Tian yang notabene tidak mempunyai kemampuan bertarung. So dia hanya bertahan menggunakan perisai 360-nya untuk mengulur waktu dan berharap Xiaoyan bangun dari pusingnya. Namun setelah perisainya dihajar oleh Han Xian dan para anak buahnya yang udah pada sehat lagi, akhirnya Hao Tian kehabisan chi dan perisainya kembali ke wujud semula. Nah di sini seperti film-film yang lain, saat genting, Xiaoyan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menghentikan air terjun dan langsung mengabul-abul para anak buah Han Xian hanya dengan kentutnya. Dengan menggunakan pedang mistis beratnya, dia juga dapat dengan mudah mengalahkan Han Xian. Tidak berhenti di situ, Han Xian malah memakan banyak sekali obat buff yang membuatnya hampir seperti monster. Namun hal itu tetap tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dengan level kemampuannya saat ini. Setelah kemenangan perguruan api membuat mereka semakin kebanjiran orderan dan anggota mereka juga semakin banyak. Di sini Xiaoyan sempat mendatangi Han Xian dengan niat ingin meminta maaf dan menawarkan perdamaian.
Namun malamnya, mengetahui semua anggota Hanxian beralih ke perguruan api milik Xiaoyan, membuatnya semakin marah dan dia menantang Xiaoyan lagi. Sialnya kali ini pertarungan mereka diketahui oleh guru Geye yang membuat mereka berdua harus mendapatkan hukuman kurungan selama beberapa hari. Lanjut di kurungan, beberapa hari bersama malah membuat mereka berdua menjadi akrab satu sama lain dan akhirnya Hanxian bergabung dengan perguruan api. Singkat cerita, setelah Xiaoyan bebas dari hukumannya, para murid dibawa oleh guru Han Feng ke sebuah menara pembakaran di mana menara tersebut berada di atas gunung berapi dan konon seseorang menyegel ular api inti bumi di bawah menara tersebut. Menara tersebut mempunyai 9 kesulitan. 1 hari latihan di tingkatan paling rendah sama dengan sebulan latihan di luar. Namun sayangnya lantai bawah menara tersebut berada di bawah kekuasaan organisasi Bai bersaudara, Baichang sama Baisan. Di sini murid-murid yang tidak kuat akan panasnya menara itu dipersilahkan untuk keluar. Sementara sisanya, Xiaoyan dan Sun Er dan beberapa murid lainnya mencoba latihan di tempat itu. Di dalam, penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk mempelajari sebuah skill dasar tingkat rendah. Namun skill tersebut bisa berevolusi seiring kemampuan penggunanya, bahkan bisa melampaui skill legendaris. So pertama Xiaoyan harus mendatangi Baisan untuk meminta izin. Namun di sini tentu saja Baisan tidak membuang kesempatan tersebut untuk membalaskan kakaknya. Di sini diperlihatkan kekuatan Xiaoyan sudah hampir menyamai Baisan. Lalu di tengah pertarungan mereka, Hanxian datang dan akhirnya Xiaoyan dan Baisan setuju untuk melanjutkan pertarungan mereka di ring. Beberapa saat kemudian di sisi lain, Sun Er lalu mendengar rumor bahwa harga obat milik perguruan api meroket karena isu bahwa Xiaoyan, pembuat obat tersebut sebentar lagi akan mati karena melawan Baisan. Jadi ceritanya karena penciptanya mati, obatnya bakalan jadi langka. Lalu Xin berpindah ke Xiaoyan dan kawan-kawan yang lain yang sedang bermain dengan sebuah sayap-sayapan. Sayap apa-apaan, sayap kertas. Sayap tersebut bisa membantu mereka terbang menggunakan chi mereka. Namun di sini karena harga sayap kertas tersebut yang terlalu mahal, uang mereka hanya cukup untuk membeli sebuah sayap ayam diskonan yang udah rontok bulunya. Malamnya, karena merasa khawatir dengan Xiaoyan yang akan melawan orang terkuat di akademi, para anggota perguruan api mengadakan rapat untuk meminta Xiaoyan mengurungkan niatnya bertarung dengan Baisan. Namun tentu saja Xiaoyan tetap kekeh dengan keputusannya. Lalu setelah itu, dia kembali berlatih di menara pembakaran. Di sini dia membawa sayap ayamnya ke penatua obat. Ternyata, sayap ayam tersebut adalah salah satu sayap legendaris. Namun karena kondisinya yang udah usang, nggak bisa dicas konektornya, hanya ada satu cara yang mungkin bisa dilakukan. Yaitu pertama Xiaoyan harus diinstal sebuah jurus turun-temurun milik perguruan bintang jatuh bernama roh api tulang dingin. Di mana dia harus merasakan rasa sakit yang sangat Sampai-sampai beberapa hari pertama, dia ditemukan pingsan oleh guru Tengsan dengan 80% saluran chi-nya udah rusak. Karena guru Tengsan khawatir dengan apa yang dilakukan Xiaoyan, dia memberikan sebuah bunga untuk mengontrol chi apinya. Jadi intinya kalau instalan roh api tulang dinginnya sudah berhasil, maka bunga tersebut akan mekar. Proses latihan itu bertujuan untuk membuat semua aliran chi Xiaoyan benar-benar hancur dan berharap akan terbentuk kembali dengan saluran chi yang lebih kuat dan tahan terhadap api. Sampai-sampai di sini Xiaoyan ditemukan pingsan lagi di menara pembakaran, namun kali ini kebalikannya. Kondisi tubuhnya sangat dingin, kayak di Indomaret dingin. Hingga akhirnya tibalah jadwal pertarungannya dengan Baisan. Di sini Sun Er dan Bu Guru Rolin yang melihat Xiaoyan agak kurang fit juga sempat meminta Xiaoyan dan Bai bersaudara untuk menjadwalkan ulang pertarungannya. Namun mereka tetap kekeh untuk melanjutkan pertandingan itu. Baisan. Dan pada saat pertandingan dimulai,
Xiaoyan hanya seperti menjadi samsak hidup untuk Baisan. Dia terkena serangan Baisan berulang kali dan bahkan Baisan mencegahnya terjatuh untuk terus dihajar habis-habisan. Di lain sisi, Xiaoyan yang masih merasakan sakit karena latihannya, tiba-tiba dia seperti bermimpi di sebuah padang salju di mana di sana ada penatua obat yang menanamkan tulang sayap ayam yang dibeli kemarin. Dia juga bertemu dengan dirinya sendiri saat masih kecil dan menyadari tentang kesalahan pola pikirnya selama ini. Lalu teringat perkataan Teng San tentang tujuan hidupnya yang selama ini hanya untuk membayar cicilan ternyata salah. Dia menemukan jawaban untuk lebih mengendalikan hati dan keinginannya. Akhirnya Xiaoyan bisa lebih tenang dan fokus untuk menumbuhkan sayap api di punggungnya. Lalu setelah semua rasa sakit dan kesulitan yang dialaminya, Xiaoyan bisa mengalahkan Baisan dengan jurus Haji Purnya yang ternyata juga meningkat sangat drastis. So, dengan kemenangannya, dia menggantikan posisi Baisan sebagai murid terkuat di Akademi Jianan mulai saat ini. Setelah pertempuran itu, perguruan api milik Xiaoyan membuka semua tingkatan menara pembakaran untuk umum. Dan di lantai tertinggi, dia menunjukkan kepada Teng San kalau bunga yang diberikannya sudah mekar, yang menegaskan kalau Xiaoyan seperti sudah dilahirkan kembali dengan roh api tulang dingin di tubuhnya. Singkat cerita, beberapa minggu setelah pertempuran Xiaoyan dan Baisan, Akademi Jianan membuat acara tahunan, yaitu acara perburuan di Gunung Monster Sihir. Tugas mereka, masing-masing kelompok dipandu oleh seorang guru untuk mengekstrak kristal dari monster legendaris. Semakin kuat monster itu, semakin hebat kristal yang diekstrak. Di sini Xiaoyan dan teman-temannya berada satu grup dengan Nalan Yaran yang dipandu oleh Bu Guru Rolin dan Han Feng. Di tengah acara perburuan mereka bertemu dengan perguruan awan berkabut yang sedang mencari seorang wanita yang mengendarai seekor singa ungu yang telah memakan 5 orang anggota mereka. Lalu beberapa saat kemudian, wanita pengendara singa tersebut muncul seakan menantang mereka semua. Di sini semua orang mundur kecuali Xiaoyan. Melihat ada sesuatu di dalam diri Xiaoyan, wanita tersebut lalu pergi dari sana. Setelah kembali ke camp, Lin Suya yang notabene adalah anak dari keluarga pemburu, dia berkata kalau mereka tidak akan mendapatkan monster yang besar di daerah itu. Untuk mendapatkan monster besar, mereka harus pergi lebih jauh ke arah gunung. Lalu saat acara perburuan, mereka menjauh dari gerombolan dan pergi ke area yang lebih dalam. Di dalam perjalanannya, mereka menemukan jejak sesuatu yang kelihatannya sangat beracun. Mereka menduga kalau itu adalah jejak monster dengan level yang cukup tinggi. So mereka menyusuri jejak tersebut dan masuk ke sebuah gua. Dan bener aja, di dalam gua mereka menemukan belatung togel raksasa yang menjaga gua tersebut. Di sini karena panik, Xiaoyan dan Sun Er sempat terpisah dengan teman-teman mereka. Setelah sejenak memikirkan rencana, Xiaoyan lalu memancing belatung togel itu ke dalam lorong-lorong sempit dan membelah perutnya hingga belatung itu terjatuh ke sebuah jurang. Namun sebelum terjatuh, dari dalam perut belatung itu mengeluarkan sebuah box. Lalu Xiaoyan dan teman-temannya yang dari tadi AFK membuka box tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang sedang bersembunyi. Wanita itu mengaku berasal dari daerah sana. Namun beberapa saat kemudian, Sun Er merasakan hal yang aneh dengan wanita tersebut. Dan bener aja, di sini wanita tersebut dapat mengalahkan teman-teman Xiaoyan dalam sekejap. Dia memperkenalkan dirinya bernama Yuyun, seorang petinggi dari perguruan awan berkabut.
Alasannya berada di dalam perut belatung togel tadi adalah untuk menyelinap masuk ke sebuah gunung yang dijaga oleh monster mistis yang katanya sangat merepotkan. Namun rencananya gagal karena belatungnya malah dipotong sama Xiaoyan. Namun di sini Mbak Yuyun melihat kalau Xiaoyan mempunyai doji api yang dapat membantunya melewati monster mistis tersebut. So dia meminta Xiaoyan untuk bertanggung jawab dan membantunya menuju gunung yang dimaksud. Singkat cerita, mereka memasuki gua dan di sini Mbak Yuyun menjelaskan kalau di dalam gua tersebut terdapat boneka monster mistis yang dapat membuat ilusi dan racun yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Dia juga berkata kalau doji api dapat membantu mereka menghalau racun tersebut. Namun di sini setelah beberapa jam berjalan, mereka merasa bahwa mereka hanya memutari gua tersebut. Dan di sini Xiaoyan mulai merasa kelelahan karena dia harus mengeluarkan doji apinya sepanjang perjalanan. Mbak Yuyun akhirnya memutuskan untuk memutari gua itu sendirian karena jengkel terhadap Xiaoyan yang dinilai tidak berguna. Namun tidak lama kemudian, terlihat Mbak Yuyun kembali lagi dengan tatapan yang aneh. Ternyata, dia sudah terkena racun halusinasi dari boneka monster mistis dan tiba-tiba dia berteriak lalu menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Xiaoyan yang melihat itu lalu berusaha menghentikannya. Namun Mbak Yuyun yang udah terluka parah akhirnya tidak sadarkan diri. Di sini Xiaoyan lalu membawanya ke sebuah gua kecil dan menutupi gua tersebut dengan batu untuk menghalau udara yang beracun masuk. Di dalam, Xiaoyan berusaha untuk mengobati luka Mbak Yuyun. Namun Mbak Yuyun malah menamparnya karena dianggap kurang ajar merobek pakaiannya. Singkat cerita, karena Xiaoyan hanya membawa obat nyamuk dan obat penumbuh rambut, dia lalu pergi ke cincin spasial dan berusaha mencari resep obat. Alhasil karena waktu SMA nilai pelajaran prakaryanya lumayan, dia berhasil membuat obat yang lalu diberikan kepada Mbak Yuyun. Beberapa saat kemudian, Mbak Yuyun mulai siuman dan mereka mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana. Di sini Xiaoyan membaca artikel di cincin spasial kalau makanan kesukaan boneka monster mistis adalah cula badak. Beruntung ikat rambut Mbak Yuyun terbuat dari cula badak dan Xiaoyan langsung menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan boneka monster mistis. Akhirnya Xiaoyan dan Mbak Yuyun keluar dari gua tersebut dan terbang menuju gunung yang dimaksud. Konon di balik gunung tersebut terdapat harta yang luar biasa di dalamnya. Namun karena khawatir terjadi apa-apa dengan teman-temannya, Xiaoyan memutuskan untuk pulang sementara Mbak Yuyun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya bertemu kembali dengan teman-temannya dan teman-temannya pun terlihat lega melihat Xiaoyan kembali dengan selamat. Namun di sini Han Feng yang kelihatannya kesal malah memberikan hukuman terhadap seluruh tim Xiaoyan dan melarang mereka untuk melanjutkan perburuan. Malamnya di tenda mereka, Xiaoyan dan teman-temannya dikejutkan dengan kedatangan Nalan Yaran. Dia meminta Xiaoyan untuk ikut dengannya guna membicarakan suatu hal. Namun inti dari pembicaraan tersebut, Yaran meminta bantuan Xiaoyan untuk mengobati kakeknya, orang yang telah mempermalukan keluarganya saat acara lamaran di awal film kemarin. Alasan Nalan Yaran meminta bantuan Xiaoyan adalah karena darah kakeknya telah terkontaminasi racun dari istana jiwa. Dan Xiaoyan hanya berkata kalau satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan membakarnya dari dalam. Di sini dia tidak bilang kalau dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Yaran lalu pergi dari sana dan beberapa saat kemudian Han Feng datang dan di sini ternyata dia sudah mengetahui kalau penatua obat masih hidup dan disembunyikan oleh Xiaoyan. So, karena tidak ada orang lain di sana, Xiaoyan langsung menyerang Han Feng dan walaupun Xiaoyan sudah lumayan hebat, namun kemampuannya masih jauh di bawah Han Feng. Di sini dengan keangkuhannya, Han Feng menceritakan semuanya jika dia telah disogok oleh istana jiwa untuk membunuh gurunya sendiri yaitu penatua obat. Dan gara-gara itu, ibunya Xiaoyan yang dituduh melakukan hal tersebut. Lalu karena nggak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya, untuk menyembunyikan penatua obat dan semua harta dari perguruan bintang jatuh,
Akhirnya ibunya Xiaoyan memutuskan untuk on goal dan membawa semua rahasia tersebut sampai dia meninggal. Di sini Xiaoyan berkata kalau Han Feng akan membayar semua yang telah dia perbuat. Lalu sebelum Han Feng menggunakan serangan terakhirnya, Xiaoyan menjatuhkan diri dari tebing untuk melarikan diri. Singkat cerita, di bawah jurang, Xiaoyan terjatuh di sebuah gua dan ternyata gua tersebut adalah tempat milik wanita yang mengendarai singa ungu tempo hari. Di sini Xiaoyan yang terluka parah berharap wanita itu menyelamatkannya dan sebagai gantinya dia melihat wanita tersebut terkena racun dan akan menyembuhkannya. Namun, wanita itu mengenalkan dirinya bernama Yixian dan dia mempunyai penyakit tubuh formasi racun keturunan dari ibunya, di mana darahnya sudah sangat beracun sejak ia lahir. Diceritakan di sini manusia dengan tubuh formasi racun memiliki doji yang sangat hebat. Namun ia harus terus meminum racun setiap hari dan biasanya orang tersebut tidak mempunyai umur yang panjang. Di sisi lain, para murid lain berpencar untuk mencari Xiaoyan dan di sini mereka menuduh Nalanyaran karena dia orang terakhir yang terlihat bertemu dengan Xiaoyan. Balik ke Xiaoyan, tanpa diduga, wanita tersebut terlihat seperti menyukai Xiaoyan dan akhirnya menyelamatkannya. Dia juga mengenalkannya kepada singa ungu, hewan kesayangannya yang ternyata sedang sekarat karena terkena serangan dari kelompok perguruan awan berkabut. So, untuk membalas budi, Xiaoyan mencoba untuk menyembuhkan singa tersebut. Namun karena luka yang diderita singa tersebut terlalu parah, Xiaoyan tetap tidak bisa menyelamatkannya dan akhirnya dia hanya meringankan beban singa tersebut yang terlihat sangat kesakitan. Padahal geleng-geleng doang. Singkat cerita, karena kebaikannya, Yixian dan singa ungu memberikan sebuah akar permata kecubung yang diceritakan sangat berharga. Bahkan dikatakan setiap tahun ratusan pendekar dari seluruh dunia meninggal karena mencari batu tersebut. Yixian juga meminta Xiaoyan untuk membakar mereka berdua sebagai permintaan terakhirnya. Namun mendengar hal itu, Xiaoyan malah mengembalikan batu tersebut dan menolak permintaannya. Tidak berhenti di situ, dia juga berjanji akan mengobati tubuh formasi racun yang ada di tubuh Yixian. Namun karena sulit sekali membujuk Yixian, Xiaoyan terpaksa berkata kalau dia akan menikahinya dan akhirnya Yixian setuju untuk ikut Xiaoyan pulang menemui ayahnya. Singkat cerita, karena pemakaman singa tersebut, akhirnya Xiaoyan bertemu dengan teman-temannya dan kembali pulang. Di camp, Xiaoyan menjelaskan kepada teman-teman dan guru-guru termasuk Han Feng yang tadinya mengira Xiaoyan sudah mati. Jadi ceritanya orang-orang nggak tahu kalau Han Feng yang menyerang Xiaoyan. Di sini Xiaoyan berkata kalau dia diserang anjing liar rabies yang ukurannya sebesar Han Feng. Lalu setelah klarifikasi, dia masih harus menjelaskan kepada Sun Er yang terlihat cemburu kepada Yixian. Di dalam tenda, karena Yixian adalah buronan perguruan awan berkabut, Xiaoyan menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam kotak selama Xiaoyan mengikuti pelajaran. Lalu tiba-tiba Nalanyaran datang dan menanyakan keadaan Xiaoyan setelah dikejar anjing semalam. Tapi Xiaoyan hanya berkata kalau itu bukan urusannya. So Yaran langsung pergi dari sana sambil mencucu. Namun tidak berselang lama, Yaran tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Ternyata diam-diam Yixian menembakkan jarum beracun ke tubuh Yaran saat sedang menemui Xiaoyan. Singkat cerita, setelah dibawa ke ruangan guru, mereka menemukan sebuah jarum beracun teknologi tinggi dari Xiaomi dan para guru berpikir kalau murid-murid mereka tidak ada yang dapat menciptakannya. So di sini alhamdulillah Xiaoyan juga lolos dari tuduhan atas meracuni Nalanyaran. Sekembalinya Xiaoyan ke campnya, di sini Lin Suya tiba-tiba berpamitan karena ada syuting film lain. Namun di sini alasannya berpamitan adalah karena ada konflik di kampung halamannya. So dia akan libur dulu sampai mungkin episode-episode akhir sampai geger geden biasanya. Pas Xiaoyan kepepet tahu-tahu nyelamatin gitu. Biasanya. Lanjut, singkat cerita setelah selesai acara perburuan,
Xiaoyan membawa Yixian kembali ke akademi. Dan di saat pelajaran diperlihatkan Xiaoyan mati-matian mencari cara untuk mengobati tubuh formasi racun Yixian. Sampai-sampai lagi-lagi dia dihajar oleh guru Geye karena dikira tertidur di kelas. Lalu sorenya setelah selesai pelajaran, Xiaoyan menemukan Yixian sudah pingsan di dalam tempat persembunyiannya. Kondisinya semakin lemah dikarenakan dia tidak mendapatkan racun semenjak kepergiannya dari hutan perburuan, dan di daerah Akademi Jianan memang tidak diperbolehkan ada binatang beracun kecuali di ruangan guru Guhe si Raja Obat. So Xiaoyan langsung menuju ke sana dan mengambil salah satu ular ijo milik Raja Obat. Beberapa hari kemudian, Guru Guhe si Raja Obat bercerita kepada guru-guru lain kalau ular ijonya akhir-akhir ini tidak mengeluarkan racun sama sekali. So melihat kejadian-kejadian ini membuat para guru khususnya Han Feng curiga kalau penunggang singa ungu menyusup di Akademi Jianan. Di sini Teng San yang langsung paham meminta Xiaoyan untuk datang dan menyuruhnya menceritakan yang sebenarnya karena dia juga mendapat email dari perguruan awan berkabut kalau mereka meminta bantuan kerajaan untuk memeriksa Akademi Jianan. Lalu akhirnya Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya tentang Yixian kepada Teng San. Di sisi lain, Han Feng memberitahu guru Geye untuk memeriksa kamar Xiaoyan dan benar aja. Sekembalinya Xiaoyan dari ruangan Teng San, guru Geye sudah menunggunya bersama dengan Yixian yang udah dalam keadaan terikat. Lalu beberapa saat kemudian, perguruan awan berkabut datang dengan diketuai oleh Mbak Yuyun, cewek yang udah dibantu Xiaoyan kemarin. Sempat akan terjadi geger-geden di antara mereka. Namun beberapa saat kemudian ayahnya Yixian yang juga adalah saudagar yang lumayan kaya raya Hotman Paris, dia mendengar kalau perguruan awan berkabut mengejar putrinya dan datang ke akademi. Orang itu bernama Hai Bodong, atau dikenal juga dengan nama Raja Es karena dojinya mempunyai elemen es. So, karena dia juga adalah salah satu orang yang mempunyai pengaruh di dalam kerajaan, akhirnya kelompok perguruan awan berkabut mengalah dan pergi dari sana. Di sini Xiaoyan menjelaskan kepada Hai Bodong apa yang terjadi sebenarnya dan meminta Yixian untuk pulang dulu bersama ayahnya. Namun sebelum pulang, Yixian memberikan intisari permata kecubung dan api hewan buas ungu kepada Xiaoyan sebagai hadiah perpisahan. Lalu tiba-tiba guru Geye muncul di mana ternyata sebelum kepergiannya, dia ditembakkan jarum beracun oleh Yixian. Singkat cerita, di dalam cincin spasial, Xiaoyan mulai mempelajari api hewan buas. Di sini penatua obat menyuruhnya untuk menyimpan masing-masing api di dalam sendi yang berbeda karena takutnya jika dicampur akan meledak. Nah, hal itu menjadi ide Xiaoyan untuk melatih jurus baru dengan menggabungkan dua intisari api untuk menyerang lawannya. Beberapa hari kemudian di dunia nyata, Kekaisaran mengadakan lomba terbuka yang diikuti oleh akademi-akademi dari seluruh penjuru negeri yang akan diadakan di ibu kota. Sesampainya di ibu kota, mereka semua menginap di rumah milik keluarga Nalan, dan kebetulan rumah Yixian juga berada di daerah sana. So Xiaoyan langsung pergi ke sana untuk mengunjunginya. Di sini dia berkata sejujurnya dan meminta maaf jika hanya berpura-pura akan menikahi Yixian untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berkata kalau dia masih belum menyelesaikan perjanjian 3 tahun dengan keluarga Nalan. Sekembalinya dari rumah Yixian, Xiaoyan mendapat kabar bahwa keadaan ketua Nalan memburuk dan di sini Nalan Yaran datang menemuinya untuk memohon agar Xiaoyan menyelamatkan kakeknya. Tentu saja Xiaoyan langsung menolak melakukannya. Klan yang menjadi motivasinya untuk membalas dendam. Sempat gedek juga pas lagi butuh aja mohon-mohon. Dulu waktu masih cupu nggak ada kasihan-kasihan.
Namun di sini karena Teng San juga memohon dengan sangat agar Xiaoyan melakukannya, orang yang paling dia hormati di akademi, akhirnya Xiaoyan mau melakukannya dengan satu syarat, pakai topeng. So malamnya mereka pergi ke rumah ketua Nalan dan saat proses penyembuhan, Xiaoyan menemukan fakta bahwa ternyata racun tersebut sudah terakumulasi sejak lama. Jadi kemungkinan besar ada mata-mata dari istana jiwa di sekitar ketua Nalan. Dia juga berkata kalau dosis kedua intisari apinya terlalu besar sehingga kalau dia melakukannya dengan api tersebut maka takutnya racunnya hilang, orangnya juga. So untuk mengobatinya, mereka harus mendapatkan intisari api yang lebih go green. Xiaoyan lalu mendatangi Hai Bodong, ayahnya Yixian, orang paling kaya di Sukabumi. Hai Bodong berkata kalau dia mengetahui salah satu api yang agak go green, yaitu api lotus hijau yang saat ini dimiliki oleh klan ular. So di sini Yixian membongkar semua harta ayahnya dan menemukan sebuah peta tentang keberadaan klan ular. Sesampainya di sana, mereka mendapati ternyata klan ular sedang berperang dengan klan Mo. Lalu di tengah jalan, Xiaoyan dan Yixian terkena sebuah jebakan. Awalnya para prajurit klan Mo mengira bahwa Xiaoyan dan Yixian adalah mata-mata dari klan ular. Namun di sini karena mereka melihat Xiaoyan mempunyai kekuatan intisari api, prajurit itu membawa Xiaoyan menemui pemimpin mereka. Klan Mo adalah klan yang paling mendominasi di gurun di mana mereka mempunyai alat-alat perang paling canggih di seluruh negeri. Pemimpin mereka bernama Mo Chen, nggak pakai ke. Dan di sini dia berniat akan mengambil paksa intisari api dari tubuh Xiaoyan. Di sini Xiaoyan menjelaskan bahwa intisari api tidak bisa dipisahkan dengan paksa darinya. Mendengar hal itu, Mo Chen berniat menghabisi mereka berdua dengan racun yang sudah dipersiapkan. Namun di sini Yixian malah meminum semua racun tersebut dan kelihatan santai aja. Di tengah perdebatan mereka, Mo Chen dipanggil oleh pemimpin istana jiwa yang ternyata mereka telah bekerja sama sejak lama. Di sini pemimpin istana jiwa yang bernama Fan Lao menyuruh Mo Chen untuk segera mengakhiri peperangan tersebut dengan mengambil intisari api lotus hijau milik klan ular. Lalu balik ke Xiaoyan dan Yixian yang hanya dijaga oleh anak buah Mo Chen. Melihat kesempatan itu, Xiaoyan langsung menghabisi mereka dan kabur menggunakan kekuatan apinya. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di kerajaan klan ular dan melihat ratu klan ular yang bernama Medusa yang kebetulan sedang menyerap intisari api lotus hijau karena mereka sudah hampir kalah. Namun ternyata kemampuannya belum cukup kuat untuk menguasai api tersebut. Lalu untuk menyelamatkannya, Xiaoyan mengambil api lotus hijau dan menyembunyikan ratu yang sudah kembali ke wujud aslinya. Namun karena api lotus hijau yang belum dinetralkan, tiba-tiba dia terjatuh dan meledak sehingga membakar tubuhnya dan hutan di sekitarnya.